Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MAPS kelas G yang beranggotakan 5 orang, yaitu Putri Ahmad sebagai sekretaris, Ajeng Nur Fariha sebagai tergugat, Ardi Kalis sebagai penggugat, Diva Sasmita sebagai kuasa hukum penggugat, dan Widyananda sebagai mediator. Saya akan membacakan kasus posisi. Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan penggugat atas nama Bapak Ardi Kalis yang melamar pekerjaan di PT Gutner Jaya dan telah mengabdi selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan di PT Gutner Jaya, kemudian penggugat mengalami kecelakaan yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Namun, pihak PT Gutner Jaya mem-PHK Bapak Ardi selaku penggugat. Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya ini memutuskan untuk menuntut haknya ke jalur pengadilan dan melalui jalur mediasi yang akan dimediatori oleh Bapak Danar SH pada tanggal 20 September 2020. Maka mediasi kali ini akan kita mulai. Selamat siang, saudara-saudara yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Danar Widyananda SH, sebagai mediator dalam sengketa ini. Perkenalkan, nama saya Putri SH sebagai sekretaris dari mediator Bapak Danar SH. Selanjutnya, kepada saudara-saudara sekalian, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Kalis sebagai penggugat dari sengketa ini dan saya didampingi oleh kuasa hukum yang ada yang bernama Bapak Diva Sasmita. Perkenalkan, nama saya Diva Sasmita SH. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu Saudara Ardi. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Fariha, SAB selaku Sekretaris Direktur dari PT Gutner Jaya, yang mana saya kali ini mewakili dari pihak tergugat dari PT Gutner Jaya. Baiklah, sebelumnya saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya, saya akan memaparkan bahwa mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Namun sebelum memulai mediasi, terlebih dahulu akan saya jelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antara lain, yang pertama, saya akan memberikan solusi penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian menyampaikan keterangannya. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi, dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan terakhir. Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Ya, Pak. Baiklah, kita mulai saja. Bagaimana kalau kita awali dengan mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat, setuju? Iya, Pak. Setuju. Silahkan, mohon, Pak. Silakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi begini, sedikit kronologinya. Pada awal klien saya melamar pekerjaan di PT Gutner Jaya pada tanggal 28 Maret 2018 yang beralamat di Jalan Gunung Gangsir nomor 28 Kabupaten Pasuruan. PT ini bergerak di bidang produksi mesin AC. Setelah klien selesai melamar pekerjaan di PT tersebut, tepatnya pada tanggal 1 April 2018, klien saya dihubungi oleh HRD PT Gutner Jaya untuk melakukan interview sebagai awal proses kelayakan sebagai pekerja. Setelah menunggu beberapa hari, selesai interview tersebut, klien mendapat kabar melalui surat edaran pada tanggal 3 April 2018 yang menyatakan dirinya diterima untuk bekerja di PT Gutner Jaya.
sekitar kurang lebih 2 tahun. Kalian sudah bekerja di PT Goodner Jaya sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 12 Juni 2020. Akan tetapi pada tanggal 13 Juni 2020, klien mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki kesleo, tangan retak, lalu diberikan informasi bahwasannya klien saya ini telah di PHK. Informasi tersebut diterima pada tanggal 14 September 2020, berdampak klien saya tidak bisa masuk kerja. Apakah benar begitu keterangan dari pihak penggugat? Iya benar, Pak. Saya juga telah memberikan surat izin tidak bisa masuk kerja dengan menyertakan surat keterangan dokter. Karena keadaan saya belum bisa atau belum memungkinkan untuk masuk kerja. Apa Anda yakin surat izin tidak masuk kerja serta surat keterangan dari dokter sudah Anda berikan kepada PT Goodner Jaya jadi sudah diterimanya? Saya sangat yakin karena saya sendiri yang mengasihkan saya sendiri yang memberikan surat izin dan beserta surat keterangan dokter kepada pihak yang berwenang di PT Gunjaya. Saya juga heran kok kenapa tiba-tiba saya di PHK secara sepihak oleh PT Guntur Jaya. Baiklah, dari apa yang telah dipaparkan oleh pihak penggugat, apa benar demikian? Benar, Pak. Jadi dari PT Goodner Jaya ini mem-PHK Saudara Ardi, melainkan Saudara Ardi telah lama tidak masuk kerja yang mengakibatkan perusahaan kami tidak bisa optimal dalam mengoperasikan produk mesin AC dan untuk menjalankan perusahaan secara normal. Atas kehambatan yang terjadi, kami dan perusahaan memutuskan untuk mem-PHK Saudara Ardi. Baiklah, apa yang penggugat inginkan untuk menyelesaikan perkara ini? Kami menginginkan untuk pemutusan hubungan kerja Bapak Ardi ditarik kembali karena dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 153 ayat 1 huruf C, yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan tidak tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Apakah Anda telah mempertimbangkan keinginan saudara untuk ditariknya kembali pemutusan hubungan kerja tersebut? Saya telah mempertimbangkan hal tersebut, Pak, karena saya yakin bisa sembuh dan dapat bekerja lagi di PT Goodner Jaya. Baiklah, dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kembali kepada pihak penggugat? Baik Pak, terima kasih. Dari PT Goodner Jaya sendiri sebenarnya juga sudah mengalami kerugian Pak, karena Saudara Ardi tidak bisa masuk. Maka dari itu kami memutuskan untuk mem-PHK Saudara Ardi ini untuk mencari pekerja yang baru, agar perusahaan lebih maksimal untuk memproduksi seperti itu. Tidak bisa seperti itu dong, Bu. Sudah jelas isi dalam masalah tersebut. Perusahaan dilarang mem-PHK dengan alasan kecelakaan. Kalau Ibu masih kekeh untuk mem-PHK saya akan melanjutkan ke jalur meja hijau. Bu, Ibu ini tidak punya hati nurani, atau bagaimana saya sedang mengalami musibah seperti ini? Tenang dulu Pak Ardi, kita berunding di sini dengan tenang agar menemukan titik tengahnya. Begitu Bu, saya sudah mengabdi kepada perusahaan itu. Tapi kenapa perusahaan PT Gander Jaya tidak melihat pengabdian saya terhadap perusahaan tersebut? Bagaimana keputusan dari pihak Goodner Jaya? Baiklah, begini saja. Dari PT Goodner Jaya akan menarik kembali pemutusan hubungan kerja Anda dan akan memperkerjakan Anda kembali. Akan tetapi saya meminta
Bapak Ardi ini kembali bekerja dalam kurun waktu kurang lebih dalam kurun waktu itu 2 bulan. Setelah lebih dari itu, kami dari PT Guntur Jaya tidak bisa membantu lebih, Pak. Mohon maaf, Bu. Sebelumnya, dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebenarnya sudah jelas, tepatnya pada pasal 153 ayat 1 huruf C, walau bagaimanapun perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mengalami kecelakaan. Saya sarankan, Ibu jangan mem-PHK Saudara Ardi. Banyak alternatif selain mem-PHK Saudara Ardi. Dengan kondisi yang dialami Saudara Ardi saat ini, mungkin dari pihak PT Gubernur Jaya bisa memotong gaji daripada mem-PHK Saudara Ardi. Oh, begitu. Baiklah, jika ada isi pasalnya yang menyatakan seperti itu, maka dari PT Gubernur Jaya akan memotong gaji sebesar 75% dari gajian pokok sampai Saudara Ardi masuk kembali. Seperti itu aja, Pak. Baiklah. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada tanggapan? Pihak penggugat. Baiklah, saya setuju dengan kebijakan tersebut yang Ibu berikan dengan memotong gaji saya sebesar 75%. Baiklah. Dari penjelasan para pihak, saya menemukan kata sepakat untuk pemotongan gaji sebanyak 75% Saudara Ardi. Benar begitu, pihak penggugat dan tergugat? Iya, benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nantinya di dalam kesepakatan tersebut, para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Mohon maaf, Pak, untuk bisa dijelaskan untuk mengenai kesepakatan perdamaian itu? Baiklah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik. Sekarang saya akan membacakan klausul kesepakatan dengan dibantu oleh sekretaris saya. Baik, dari perundingan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat maupun penggugat mendapatkan titik temu yaitu tergugat membatalkan PHK yang mana digandingkan dengan pemotongan gaji Saudara Ardi sebesar 75% dari gaji pokok. Dari sini ada yang dipertanyakan oleh para pihak. Mungkin dari Tidak, Bu. tergugat. Iya, tidak ada, Bu. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu, saya pikir cukup jelas untuk kesimpulannya. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera. Untuk agenda mediasi hari ini kita cukupkan dan saya ucapkan terima kasih. Yo, stop recording.